Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar kembali ya di unit 4. Materinya itu adalah energi dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita akan fokus belajar tentang energi. Nah, indikator yang harus kita capai adalah menjelaskan 3 konsep energi dan sumber-sumber energi. Namun, indikator ini mungkin tidak semuanya akan kita capai hari ini karena materinya cukup luas. Jadi, sudah Ibu batasi ya untuk hari ini apa saja yang perlu kita pelajari. Jadi hari ini yang akan kita pelajari yang pertama pengertian energi, yang kedua jenis-jenis energi, yang ketiga penjelasan konsep perhitungan EP, EKEM, dan GLBB. Nah untuk GLBB nanti akan kita pelajari di hari Jumat ya. Nah langsung saja pengertian energi. Apakah kalian pernah mendengar kata energi? Coba dipikir-pikir. Kira-kira pernah gak ya kalian mendengarkan kata energi? Mungkin sering disebut dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin dengar dari YouTube, dari televisi, atau baca di internet seperti itu ya. Coba dipikirkan kira-kira apa yang dimaksud dengan energi. Lalu pertanyaan berikutnya, energi itu digunakan untuk apa? Nah misalnya seperti ini, Ibu kasih satu kalimat ya, silakan disimak dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita punya energi yang tidak cukup kuat, maka kita tidak akan sanggup menyelesaikan setiap aktivitas kita dalam keseharian kita. Ya, jadi kita butuh energi yang kuat supaya kita bisa kuat menjalankan setiap aktivitas kita dan bisa selesai dengan baik. Kalau energi kita lemas, maka setiap aktivitas yang harusnya kita jalankan dengan lancar tidak dapat berjalan dengan baik. Coba kalian pikirkan dari kalimat itu kira-kira energi itu apa? Ya, dipikirkan dulu. Ya, jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Jadi energi itu adalah sebuah kemampuan ya. Jadi kalau kita punya energi berarti kita punya kemampuan untuk beraktivitas ya. Jadi supaya kita bisa beraktivitas dengan lancar, maka kita harus mengisi tubuh kita dengan energi. Gimana caranya supaya kita bisa punya energi yang kuat? Maka kita harus memakan makanan yang memiliki yang bersumber dari energi yang sudah ditentukan seperti itu ya, misalnya dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah energi itu anak-anak tidak hanya ada di dalam tubuh manusia, tetapi energi itu juga berasal atau energi itu juga ada di sekitar kita atau di alam seperti itu ya. Jadi kalau dalam tubuh kan sumber-sumber energi itu adalah dari makanan ya, makanan yang memiliki energi yang bersumber dari protein, karbohidrat, dan lemak seperti itu. Tetapi ada juga energi yang ada di alam di sekitar kita, ada energi terbarukan dan ada energi tak terbarukan. Tapi itu selebihnya nanti akan dibahas mengenai sumber-sumber energi. Untuk hari ini kita fokus bahas 3 agenda yang tadi saja yang Ibu sudah sebutkan ya. Nah, yang berikutnya kita akan lihat jenis-jenis energi. Yang pertama ada energi kalor atau energi panas, yaitu energi yang dapat mempengaruhi suhu, volume, atau wujud benda. Lalu yang kedua ada energi kinetik, merupakan energi suatu benda yang berpindah atau bergerak. Benda yang bergerak melakukan kerja dengan cara menggerakkan benda lain. Lalu ada energi listrik, merupakan energi yang timbul karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. Kemudian ada energi kimia, merupakan energi yang tersimpan dalam senyawa-senyawa kimia. Lalu ada energi potensial, merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena tempat atau kedudukannya. Jadi anak-anak kan tadi sempat lihat di agenda ya, bahwa hari ini kita akan belajar juga konsep perhitungan tentang energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Nah, di sini anak-anak sudah bisa bedakan ya bahwa energi kinetik itu merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang berpindah atau bergerak kayak gini ya. Tapi kalau misalnya energi potensial, energi yang dimiliki oleh suatu benda karena tempat atau kedudukannya. Jadi energi potensial ini kita lihat berdasarkan letaknya. Kalau energi kinetik kita lihat berdasarkan kelajuannya atau geraknya, seperti itu ya. Nah, lalu apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi dijumlahkan, itulah yang disebut dengan energi mekanik kalau sudah dijumlahkan antara kinetik dengan potensial. Nah, berikutnya
Kita langsung lihat bahas satu persatu energi potensial. Ada dua jenis energi potensial. Yang pertama energi potensial gravitasi. Namanya energi potensial gravitasi berarti energi ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Ya, anak-anak tahu nggak gaya gravitasi itu seperti apa? Harusnya sudah pernah dipelajari di IPA di SD ya, bahwa gaya gravitasi itu selalu selalu turun ke bawah ya, ke permukaan tanah. Tidak ada gravitasi yang naik ke atas. Makanya segala sesuatu yang kita lemparkan dia pasti akan turun ke bawah ya. Tidak ada sesuatu yang kita lemparkan dan di atas terus nggak pernah turun ya. Jadi itu karena pengaruh oleh gaya gravitasi bumi. Makanya setiap buah-buahan ya, pepohonan seperti ini, pohon mangga, kalau buahnya jatuh tuh selalu ke bawah, nggak pernah buah jatuh ke atas. Kenapa bisa seperti itu? Karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi ya. Nah, kemudian berikutnya ada energi potensial pegas yang tersimpan dalam pegas, ketapel, dan busur panah. Seperti yang dilakukan orang ini ya. Nah, semakin ditarik dengan kencang ya, ditarik kencang busurnya, maka energinya akan semakin besar. Jadi energi ini tidak dipengaruhi oleh energi gravitasi. Nah, sehingga anak-anak untuk pelajaran IPA, energi potensial yang akan kita pelajari hanya terkhusus pada energi potensial gravitasi ya. Rumusnya itu adalah M kali G kali H atau biasa ditulis M titik G titik H. Tanda titik ini sebagai pengganti kali. Begitu ya. Nah, untuk keterangannya EP itu adalah energi potensial satuannya Joule, M adalah massa benda satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi nilainya 9,8 meter per sekon pangkat 2 atau biasa dibulatkan menjadi 10. Jadi ini sudah ketetapan ya, jadi tidak berubah-ubah. Kalau misalnya diketahui 9,8 berarti kita pakai 9,8. Tapi kalau nggak diketahui di soal, pakai saja 10 supaya lebih memudahkan kamu untuk berhitung. Lalu ada H yaitu ketinggian benda, satuannya adalah meter. Nah, kemudian ini adalah contoh soalnya ya. Tolong anak-anak sekalian perhatikan dan dicatat ya. Sebuah batu memiliki massa 50 kg. Massanya 50 berada di atas gedung dengan ketinggian 14 meter. Jika gravitasi bumi di tempat tersebut 9,8 meter per sekon pangkat 2, berapakah energi potensial? Tadi sudah Ibu sampaikan ya bahwa energi potensial ini adalah energi berdasarkan dilihat dari letaknya suatu benda atau letak atau kedudukannya. Nah, ini kan berada di atas gunung ya. Di atas gedung ya dengan ketinggian 14 meter. Nah, gimana cara carinya? Tinggal ditulis penyelesaian, diketahui M 50 kg, H 14 meter, G 9,8 meter per sekon pangkat 2. Tinggal disubstitusi masuk, EP sama dengan M kali G kali H. M 50, G nya 9,8 meter per sekon pangkat 2, H nya 14 meter. Jadi hasilnya adalah 6.860 Joule. Nah, berikutnya kita lihat contoh soal berikutnya. Sebuah pesawat terbang memiliki massa 1.500 kg melaju dengan kecepatan 200 meter per sekon pada ketinggian 500 meter. Jadi beda lagi yang soal tadi. Kalau soal tadi itu letaknya di atas gedung ya. Kalau ini letaknya berada di ketinggian 500 meter. Jika gravitasinya 9,8 meter per sekon pangkat 2, hitunglah energi potensial. Tinggal ditulis penyelesaian. Diketahui M 1500 kg, V nya 200 meter per sekon, hanya 500 meter ya. G nya 9,8 meter per sekon pangkat 2, berarti EP sama dengan M kali G kali H. Langsung masukkan M 1500 kg, G 9,8, H 500, hasilnya 7.350.000 Joule. Nah, berikutnya energi kinetik. Energi kinetik itu bergerak ya anak-anaknya, seperti yang tadi Ibu sampaikan. Nah, kita langsung lihat nih yang di samping ini ya. Kalau anak ini melempar bola ke atas, ketika dia lempar bola ke atas dan dia sampai di puncak paling tinggi, itu EP-nya maksimal ya. Energi potensialnya maksimal tapi energi kinetiknya 0. Sorry anak-anak, Ibu mau batuk sebentar ya. Oke, maaf ya, Ibu lagi sakit jadi batuk-batuk. Nah, EK-nya di sini 0 ya, ketika dia berada di puncak di ketinggian di sini. Karena dia menjadi 0 ya. Walaupun diamnya tidak terlihat lama, hanya sejenak dan langsung jatuh kembali, tetapi tetap saja ketika dia naik dia butuh diam dulu untuk turun ya.
Nah, ketika nanti dia sudah turun ke bawah dan dia menyentuh permukaan tanah, ketika dia sudah sampai di permukaan tanah, disitulah energi kinetiknya lagi yang maksimal, tapi energi potensialnya nol. Untuk selebihnya nanti kamu bisa baca yang ini ya, baca di PPT ya penjelasannya. Oke, sekarang kita lanjut ke rumusnya. EK sama dengan 1/2 M kali V pangkat 2 atau EK sama dengan 1/2 M VT pangkat 2. Kenapa pakai VT? Ini kita pakai VT kalau misalnya kita pakai bantuan dari GLBB untuk mencari kecepatan ya. Nanti kalau kita belajar GLBB baru kamu paham kenapa bisa boleh pakai VT ya. Tapi kalau rumusnya secara umum itu adalah M kali 1/2 M kali V pangkat 2, kecepatan dipangkatkan 2. Kalau kita pakai bantuan dari GLBB berarti V-nya ini kita gantikan pakai VT, karena di GLBB itu ada dua kecepatan, ada kecepatan awal dan akhir. Nah, yang kita ambil di sini sebagai kecepatan itu adalah kecepatan akhir, yaitu VT. Ya, VT kuadrat ya. Jadi EK itu adalah energi kinetik satuannya Joule, M itu adalah massa benda satuannya kilogram, dan V atau VT itu adalah kecepatan benda satuannya meter per sekon. Nah, kita langsung lanjut ke soalnya. Ya, seekor kuda dengan massa 350 kg berlari dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berapakah energi kinetiknya? Kita langsung lihat. Energi kinetik ya, sebelum kita hitung, kita tulis dulu diketahui M sama dengan 350 kg. V-nya 4 meter per sekon. Berarti EK-nya masukkan langsung rumusnya. EK sama dengan 1/2 M kali V pangkat 2. Berarti 1/2 dari 350 ya. 1/2 dari 350. Nah, ini kita coret ya. 350 bagi 2 dapat 175. Makanya di sini 175 dikali 4 dikali 4. Jangan lupa 2 kali 4-nya ya, karena pangkat 2 tadi di sini ya. Di sini ya. Ini pangkat 2. Jadi 4 dikali 4 dapatlah hasilnya 2800 Joule. Nah, soal berikutnya, Doni berlari dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika massa Doni 40 kg, berapakah energi kinetiknya? Langsung tulis diketahui V 4 meter per sekon, M 40 kg. Berarti EK sama dengan 1/2 M V pangkat 2. 1/2 dari ini ya, 1/2 dikali 40. Nah, matematika lagi nih. Ya, sebentar. Kita perbaiki dulu tulisannya biar lebih rapi. Jadi 1/2 dikali 40. Ini bisa dicoret, dapat 40 bagi 2 dapat 20. Berarti di sini 20 dikali 4 dikali 4. Kenapa 4 dua kali ditulis? Karena kan tadi pangkat 2 di sini ya. Jadi dapatlah 320 Joule. Kemudian berikutnya energi mekanik. Nah, energi mekanik ini adalah gabungan dari energi potensial dengan energi kinetik ya. Ilustrasinya seperti yang ada di gambar sini ya. Untuk ke sini tuh masih energi kinetik ya. Ketika dia sudah diam di sini, langsung maksimal energi potensialnya, sehingga saat nanti dia jatuh lagi ke bawah dan dia sudah sampai di permukaan tanah, energi kinetik juga di situ bisa nanti kita hitung. Nah, untuk total keseluruhannya di sini, ketika anak ini main bulu tangkis, itulah disebut dengan EM, karena dijumlahkan antara EP dengan EK atau EK dengan EP ya. Rumusnya EM sama dengan EP ditambah EK. EM itu energi mekanik satuannya Joule, EP itu energi potensial satuannya Joule, EK adalah energi kinetik satuannya Joule. Contohnya ya, seekor burung sedang melayang terbang pada ketinggian 10 meter di atas tanah dengan kecepatan konstan 10 meter per sekon. Jika massa burung 2 kg, tentukan energi kinetik burung, energi potensial burung, dan energi mekanik burung. Tinggal kita tulis diketahui tadi hanya 10 ya, ini 10 ya. Hanya 10, V-nya atau kecepatannya 10 meter per sekon ini ya. Lalu massanya 2 kg ini. Kemudian karena gravitasinya tidak diketahui percepatan gravitasinya, jadi kita tulis saja, kita bulatkan 10 meter per sekon pangkat 2 untuk memudahkan berhitung. Nah, untuk mencari EK, EP, dan EM, kita lihat langsung ke jawaban berikutnya. Jadi EK-nya langsung masukkan rumus 1/2 M V pangkat 2. Masukkan 1/2 dikali 2 kg dikali V-nya 10 meter per sekon, lalu dipangkatkan 2 ya, berarti 1/2 kali 2, ini matematika lagi kayak tadi ya, ini dicoret dapat 1 kali 1 1 ya, jadi dikali 10 dikali 10 karena tadi pangkat 2 ya. Nah, berarti 100 Joule ya.
Lalu berikutnya EP-nya M kali G kali H. Tinggal masukkan M-nya 2 kg, G-nya 10 meter per sekon pangkat 2, H-nya 10 meter. Ini harusnya 10 meter ya anak-anak, bukan meter per sekon. 10 meter ya, satuan H itu meter, bukan meter per sekon. Jadi dapatlah 200 Joule. Sehingga EM sama dengan EP ditambah EK. EP-nya tadi berapa? 200. EK-nya berapa? 100. 200 tambah 100 dapat 300 Joule ya. Begitu ya. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan ini yang membantu kita nanti untuk menghitung EK, EP ya, dan juga EM. Ini sebagai bantuan saja. Nanti ini kita pelajari di hari Jumat ya. Jadi, untuk hari ini cukup sampai di energi mekanik saja dulu yang kita pelajari. Oke. Terima kasih anak-anak.